Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang membuat kita punya hajat, punya keperluan, dan dialah satu-satunya yang mengetahui segala keperluan kita yang sesungguhnya, dan dialah Allah yang menggenggam apapun yang kita perlukan. Tidak ada selain Allah pemilik segala-galanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairahu ma kana huwa lahu adian man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Jangan mengadu atau meminta sesuatu hajat kepada selain Allah, sebab Ia sendiri yang memberi atau menurunkan hajat itu kepadamu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah akan dapat menyingkirkan bencana dari yang lainnya? Masya Allah. Maaf hadirin. Jadi yang menciptakan kita adalah Allah. Allah yang mendesain diri kita dengan sempurna sampai ke yang paling kecil. Tidak ada yang paling tahu tentang diri kita selain pencipta kita. Nah, selain Allah ciptakan diri kita, juga Allah menciptakan keperluan, hajat-hajat kita yang diperlukan oleh tubuh ini. Allah yang menciptakan. Kita perlu oksigen, Allah yang menciptakan paru-paru ini, Allah juga yang menciptakan oksigennya. Kita perlu berbagai nutrisi, apakah karbohidrat, protein, semua, dan kita tidak tahu kenapa kita memerlukan itu. Kenapa kita perlu karbohidrat? Kita tidak mengerti. Tapi Allah yang menciptakan supaya kita punya energi, juga Allah siapkan makanannya. Siapa yang menanam padi, siapa yang mengetam sampai ke piring kita, siapa yang memancing di laut sampai ke piring kita, siapa yang nanam cabai, cengkeh, tomat, segala sayuran sampai. Kita perlu madu, madu menguatkan, Allah gerakan lebah terus dari bunga ke sarang, pulang pergi terus. Itu untuk kita. Kita tidak usah sibuk mencari serbuk sari karena tidak mengerti. Allah olah semuanya. Jadi sekali lagi, Allah sangat tahu keperluan, kebutuhan kita karena Dia yang menciptakan keperluan itu. Seperti tidak hanya yang fisik ya yang Allah ciptakan, tapi juga yang non fisik. Seperti kita ingin dipuji, kita ingin kasih sayang, kita ingin dihormati, kita ingin dihargai. Kita tidak mengerti kenapa perasaan itu ada pada kita, ya kan? Kenapa kita ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dihargai? Nah, semua hajat itu, semua keperluan kita itu, yang kita perlukan itu ada dalam genggaman Allah. Jadi boleh dimatikan lampunya, Bu? Maaf. Nah, sedikit ya. Ibu pasti tidak tahu kan lampunya nyala. Enggak apa-apa, Ibu, tenang saja ya, tinggal disedekahkan aja HP-nya ya. Jadi sekali lagi, siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah tahu semua keperluan kita. Bagaimana Allah tahu?
Karena Dia yang menciptakan. Kita tidak tahu banyak, kita taunya haus, lapar, sederhana sekali yang kita tahu tentang diri kita. Kita tidak tahu bagaimana sel berbelah, tidak ngerti lah ya. Kalau ngerti juga pusing sendiri. Dan Allah menyediakan semua yang kita perlukan. Apapun yang kita perlukan, pasti itu pun milik Allah. Apapun pasti milik Allah. Dan satu lagi, dan sampainya yang kita perlukan hanya dengan izin Allah. Jadi Allah membuat kita berhajat itu, punya keinginan, punya keperluan, semata-mata supaya kita jadi dekat dengan Allah. Itu saja sebetulnya inti dari hajat itu, supaya kita jadi dekat dengan Allah. Baik yang ingat ke Allah, tidak ingat ke Allah, sama Allah yang mencukupi. Yang beriman, yang tidak beriman, yang baik, yang jahat, yang soleh, yang kejam, sama, tetap Allah yang mencukupi. Bedanya apa? Bedanya kalau orang beriman, berhajat, dia jadi bahagia dengan ada keyakinan ke Allah. Dia jadi mulia dengan ada keyakinan, dan dia dapat pahala ya. Kalau orang yang tidak beriman dikasih, tapi tidak dikasih bahagia hakikinya, juga kemuliaan akhlak, dan nanti di akhirat dia tidak bisa selamat karena dia tidak mengakui siapa yang menciptakan, yang mencukupi dirinya. Ginilah orang tua ke anak, dicukupi terus, tidak ada keperluannya dicukupi, dikasih ilmu, tapi anak tidak mengakui pemberian ini dari orang tuanya. Ini kan bermasalah, benar? Jadi sebetulnya kita jangan risau dengan keperluan kita, karena yang kita tahu tentang keperluan kita itu sedikit, dan selama ini juga dicukupi tanpa ingat, tanpa minta ke Allah. Nah, apalagi kalau minta. Disinilah sebetulnya rahasianya. Jadi makin ada banyak keperluan, makin minta ke Allah. Sebetulnya dengan kita mengadu, meminta, munajat, itu ada sesuatu yang bahagia yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak terkoneksi ke Allah. Semuanya punya masalah. Kalau apalagi kalau saya lihat dari depan ini jelas ya. Ini wajah-wajah apa? Wajah-wajah orang yang ahli ibadah, tapi banyak masalah ya kan. Nih Imam Ibnu Athaillah, jangan mengadu, meminta suatu hajat kepada selain Allah, sebab Allah sendiri yang menurunkan hajat itu kepadamu. Bagaimana mungkin sesuatu selain Allah bisa dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan Allah? Gak bisa. Toh ada orang yang menolong, pasti Allah yang menggerakkan. Tidak ada seperti pertemuan ini, gak bisa pertemuan ini terjadi kalau Allah tidak menggerakkan. Tidak terjadi ini. Tinggal jadi pahala atau tidak. Apakah duduk begini langsung jadi pahala? Belum tentu, tergantung niatnya. Kalau niat cari ilmu karena Allah, kemudian menyikapinya, mencari ilmu dengan cara yang benar, berpahala. Tapi kalau niat ke sini kepaksa ya, karena disuruh atasan, kalau enggak nanti malah ditegur, dia duduk di sini tidak dapat ganjarannya. Jadi jangan risau dengan keperluan ya. Semua keperluan kita sudah diketahui oleh Allah, dan Allah yang menyimpan kita punya keperluan. Supaya apa? Supaya kembali ke Allah. Lah orang-orang banyak yang nggak berdoa juga dicukupi tuh, nggak sholat, rezekinya banyak. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada harganya bagi Allah. Jadi penjahat, gangster, pembunuh, yang musyrik, munafik, kasih saja dunia ini, gak dibawa kemana-mana kok, di sini saja.
Apa Bapak pikir orang-orang yang kaya itu ngelihat semua kekayaannya? Enggak. Apa yang rumahnya banyak sekali tidur misah-misah gitu badannya? Enggak bisa. Apakah yang punya peternakan sapi ditelan sapinya? Enggak. Kasih kolesterol aja selesai itu sapi ya. Yang punya kebun duren kasih asam urat, paling enak nih, udah cuman segitu aja, nggak berani dia makan banyak. Jadi jangan kagum ya dengan orang kaya punya ini, biasa saja sebentar kok. Oh nah nih diuji, orang beriman yang diuji ya, kasih aja, enggak dinikmati kok. Apakah dia bahagia dengan kekayaan? Enggak. Bahagia itu milik Allah, hanya diberikan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Nah, hajat-hajat, keperluan-keperluan yang Allah, macam-macam keperluan kita tuh ya, ada kefinansial, ada kesehatan, ada urusan keluarga, ada masalah anak, ada masalah dengan mertua, ada masalah perjodohan, ada ujian sekolah, macam-macam. Ini semuanya punya hajat beragam, ya kan? Ada pedagang sekarang banyak saingan, macam-macam. Semuanya tuh satu, supaya kembali ke Allah. Apakah kalau kembali ke Allah langsung diselesaikan? Diselesaikan, hanya bentuknya, waktunya terserah Allah. Jadi tidak langsung caspleng. Duh, punya hutang, ya Allah saya ingat kepadamu, engkau yang maha kaya, engkau yang membayar, jelek aja, enggak begitu ya. Allah tahu efek pembayaran juga. Kalau dibayarkan segera, mungkin dia jadi hilang tawakalnya, atau jadi naik ujubnya, atau hilang tahajudnya. Jadi pasti ditolong, karena Allah tahu apa yang ada di pikiran kita, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Ini saya membaca di sini, cuma saya belum mendapatkan derajat hadis ini, tapi ini menarik untuk didengar saja ya. Ini saya tidak menjelaskan ini hadis yang meriwayatkan, hanya kata-kata ini kalau saya baca bagus untuk menambah keyakinan ya. Dari Muhammad bin Husain bin Hamdan, ketika saya duduk di majelis Yazid bin Harun, bertanya seorang, siapa namamu? Sa'id. Apakah gelarmu? Abu Usman. Lalu ditanya tentang keadaannya, bagaimana keadaanmu? Saya sudah habis belanjaku. Lalu saya tanya, dari siapakah engkau mengharapkan kepentinganmu itu? Lagi duduk begini nih, bagaimana keadaanmu? Saya udah nggak punya uang. Bagaimana mendapatkan kepentinganmu itu? Lalu dia berkata, saya berharap dari Yazid bin Harun, maksudnya dari Yazid yang ada di sana. Maka aku berkata kepadanya, jika demikian maka ia tidak dapat menyampaikan hajat keperluanmu, dan dia tidak akan membantu meringankan kebutuhanmu. Lalu dia bertanya, dari mana engkau bisa tahu seperti itu? Aku menjawabku, aku membaca. Setelah ku baca dalam sebuah kitab bahwasanya Allah berfirman, ini sejenis hadis qudsi, kalau hadis qudsi ya, demi kemuliaanku dan kebesaranku dan kemurahanku dan ketinggian kedudukanku di atas arsy, aku akan mematahkan harapan orang yang mengharap kepada selainku dengan kekecewaan. Jadi orang yang berharap ke makhluk bakal dibikin kecewa hatinya oleh Allah. Aku pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata orang. Jadi kalau orang sudah ngarap-ngarap ke orang,
itu oleh Allah dibikin kecewa hatinya, pasti kita begitu. Dan izzahnya, martabatnya kemudian dibikin turun. Kalau Allah turunkan pasti turun. Dan aku pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata orang, dan aku singkirkan ia dari dekatku, dan aku putuskan dari hubunganku. Mengapa ia mengharap kepada selainku dalam kesukaran, padahal kesukaran ada di tanganku? Artinya semua kesulitan kita tuh sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah dan kekuasaan Allah. Dan aku dapat menyingkirkannya. Dan mengapa mengharap kepada selainku dan mengetuk pintu yang lain, padahal kunci pintu-pintu itu tertutup, hanya pintuku yang terbuka bagi siapa yang berdoa kepadaku. Siapakah yang pernah mengharapkan aku menghalau kesukarannya lalu aku kecewakan? Siapa yang pernah mengharapkan aku karena besar dosanya lalu aku putuskan harapannya? Atau siapa yang pernah mengetuk pintuku lalu tidak aku bukakan? Aku telah mengadakan hubungan langsung antara aku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku. Allah tahu segala isi hati kita, pikiran kita yang terlintas seharus apapun, keinginan-keinginan kita yang tersirat di lubuk hati terdalam. Allah tahu, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Juga semua keperluan tubuh kita ini tahu, karena Allah Maha tahu dan Dia yang menciptakan kita. Mengapakah engkau bersandar kepada selainku, dan aku telah menyediakan semua harapan hambaku, tapi tidak puas dengan perlindunganku, dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jemu bertasbih kepadaku dari para malaikat, dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup antara aku dengan para hambaku, tapi mereka tidak percaya dengan firmanku. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tidak ada yang dapat menyingkirkannya selain aku? Mengapa aku melihat ia dengan segala angan-angan dan harapannya selalu berpaling dariku? Mengapa ia tertipu oleh selainku? Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta. Kemudian aku yang mencabut daripadanya, lalu ia tidak meminta kepadaku untuk mengembalikannya, dan meminta kepada selainku. Apakah aku yang memberi sebelum diminta, kemudian jika diminta lalu tidak memberi kepada peminta? Apakah aku bakhil, kikir sehingga dianggap bakhil oleh hambaku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semua milikku? Tidakkah semua rahmat dan karunia itu ada di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu sifatku? Tidakkah hanya aku tempat semua harapan? Maka siapakah yang dapat memutuskannya daripadaku? Dan apa pula yang diharapkan dari orang-orang yang mengharap? Andai kata aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku, kemudian aku memberi kepada masing-masing orang fikiran apa yang terfikir pada semuanya, lalu aku beri semua itu, tidak akan mengurangi kekayaanku walaupun sekecil debu. Bagaimana akan berkurang kekayaan yang lengkap sedang aku yang mengawasinya? Alangkah sial, celaka orang yang putus dari rahmatku. Alangkah kecewa orang yang maksiat kepadaku dan tidak memperhatikan aku, dan tetap melakukan yang haram dan tiada malu kepadaku.
Ini tidak ada keterangan. Kalau ada yang tahu ini hadis dari riwayat siapa, tolong bantu saya beritahu ya. Jadi memang masalah terbesar dalam hidup kita ini, kita tidak ingat ke Allah dikit. Kalaupun ingat, kurang yakin. Itu masalah kita. Yang Allah inginkan dari semua ini adalah ya kita ingat kepadanya. Kita ingat bahwa Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan, yang mengurus, yang menguasai, yang menentukan segala-galanya. Lalu kita patuh kepada apa yang Allah sukai. Sudah, jangan risaukan, lain-lain nanti ikut kok. Rezeki orang yang tidak beriman saja diberi, masa kita tidak? Hanya kita, kenapa saya sudah tahajud kok rezeki saya sedikit? Makanya rezekinya jangan ngitung uang terus, bisa tahajud juga rezeki. Benar? Coba Bapak milih, mending dibikin kaya raya tapi tidak sholat, atau kaya raya tapi ahli sholat. Saya tahu saudara takut, mending miskin tapi sholat kan gitu, takut itu kan. Makanya lihat dari saya aja yang nggak tahu apa-apa udah bisa membaca aura, kengerian. Kayak tidak sholat atau miskin ahli sholat, itu kan takut begitu, makanya dimodifikasi ya. Udah, jangan takut. Jangan takut tentang dunia berikut isinya. Sepenuhnya milik Allah. Yang takut itu kita tidak berhajat ke Allah. Makanya orang yang berharap ke selain Allah itu pasti tidak enak hatinya dan tidak pernah bisa mulia. Coba kalau misalnya ada aparat siapapun ya di negara manapun, aparat sajalah, nanti kiai juga akan disebut ya, sudah gagah segala, tapi begini, aku yakin segagah apapun, setinggi apapun pangkatnya, jatuh dia, dijatuhkan oleh Allah. Apalagi kiai minta-minta, enggak ada lagi izahnya. Karena sudah kalau begini ke makhluk, berharap ke makhluk, ini dibuat kecewa, kemuliaan diturunkan. Kalaupun dia dapat uangnya, dia tidak dapat pahala dan tidak akan pernah cukup. Kenapa? Karena kecukupan itu wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jangan minta-minta sama orang, hadirin. Kalaupun terpaksa minta ya, karena ada keperluan dunia yang memang syariatnya kita harus minta, hanya lisan saja, hati tidak. Contohnya bagaimana? Maaf, kontrakan saya habis, saya mencoba berusaha pinjam tapi masih belum. Saya juga belajar, saya perbaiki ibadah, tapi saya belum dapat, entah lewat siapa, mungkin takdirnya lewat AA atau bukan. Saya berniat pinjam uang, tapi untuk mengembalikannya saya belum bisa janji karena belum kelihatan apa yang bisa saya janjikan. Saya yakin Allah mendengar apa yang saya ucapkan ini. Nah, hati gak ada ngarep-ngarep ke makhluk. Di hati, ya Allah, sekiranya rezeki saya ada di sini, mudahkan, balas dengan sempurna. Sekiranya memang bukan lewat pertemuan ini, sempurnakan ganjaran, kesabaran bagi yang saya datengin, dan saya tetap bertawakal kepadamu. Gitu. Sama dalam urusan apapun ya, istri ke suami, suami ke istri, nggak boleh banyak berharap. Kalau bicara, ngerti tidak bu? Bukan, tidak pak.
Gini-gini aja nggak ngerti. Nada naik itu ciri-ciri tuh. Tenang saja, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Kita menjelaskan, tapi kita misalkan tidak dipercaya, tenang saja, karena yang bisa membulak-balik hati adalah Allah. Tidak usah pakai nangis, tidak usah pakai emosi, tidak usah pakai histeris, karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Tenang, tidak mesti semua orang percaya ke kita langsung. Kita berbuat baik juga belum tentu orang menghargai kebaikan kita. Bahkan kita berbuat baik bisa difitnah. Enggak apa-apa, Allah tahu kita berbuat baik. Iya, kenapa dong kita berbuat baik kita malah difitnah? Yaitu dia, supaya kita minta tolong ke Allah. Kita menjelaskan nggak dipercaya, misal Allah tahu apa yang kita lakukan, ya kan? Udah, ya Allah tolong saya. Jadi semua urusan itu akan terjadi terus tuh. Tiap hari itu macam-macam masalah tuh, ya kan? Supaya apa? Supaya kembali ke Allah terus. Jadi memang Allah tuh sukanya kita tuh ngadu, minta, doa, menghibah, curhat. Curhatlah ke Allah. Kan Allah udah tahu mau apa saya curhat, supaya akrab. Kan gak jadi kayak gimana gitu ya, senyum-senyum ke Allah kayak gitu. Bicara aja. Apa kalau mau curhat ke orang, hati-hati ini ya. Ingat baik-baik ya. Hati-hati curhat ke orang. Karena tidak setiap orang siap mengemban amanah, mengetahui tentang persoalan kita. Apa efeknya kalau curhat ke orang? Kalau orangnya kurang mateng, dia pasti cerita ke yang lain dengan judul jangan diomong-omongin ya, ini mah hanya kamu aja, saya udah janji gak akan ngomong-ngomong. Tuh, dia sendiri ngomong udah janji, tapi ngomong saya sudah janji sama dia nggak akan saya ceritakan. Ini tuh udah ciri-ciri jebol nih. Karena setiap ngobrol itu amanah, tidak setiap orang amanah. Jadi yang pertama, orangnya belum tentu kuat. Ada lagi, kalau kita sudah curhat ke orang dan tidak pada tempatnya, seperti membuka pintu, orang itu bakal masuk terus ke urusan kita. Seakan-akan dia lebih tahu segala masalah kita. Ujuk-ujuk ngasih nasihat, ujuk-ujuk ngasih saran, ujuk-ujuk ngasih pendapat, tidak diminta. Oh, ini jengkelin hadirin. Nanti akan terus mikirin kita. Dia konsultasi ke sana sini, ngebahas tentang kita, padahal yang dia tahu sedikit, versi sebelah lagi, betul? Belum lagi nanti nyebar fitnah. Oh berat. Udahlah, jangan curhat ke orang. Ambil air wudhu. Ya Allah, qadarullah, dengan takdirmu telah menimpa kepada saya ini. Semua masalah ini pasti ada dalam genggamanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu, yang pertama dikatakan apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lanjutnya apa perkataannya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan kau berbuat apa yang kau kehendaki. At-Taghabun ayat 11, ma usaba min musibatin illa biiznillah. Ya Allah, musibah ini terjadi dengan izinmu. Qul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Taubah ayat. Ayo ini tes. Semuanya tawadu ya. Sudah hafal tapi memberi kesempatan saya mikir gitu kan. Selalu berbaik sangka.
Katakanlah sekali-kali tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditakdirkan, ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah, maula kami, penolong kami, pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Ya Allah, pasti ada kebaikan di balik semua kepahitan ini. Ya Rabb, bimbing saya apa yang harus saya lakukan. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Beri saya petunjuk ya Allah, ketakwaan dan hati yang kaya ghina, wal afafa yang tidak mengharap dari siapapun, dan hati yang selalu kaya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segala-galanya, dengan rahmatmu tolong saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Rabb, saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk melakukan apapun kebaikan atau menghindar dari kemudaratan kecuali dengan izin-Mu. Itu Allah suka. Memang itu yang Allah tunggu-tunggu. Nah, nantiin beres. Biasanya yang pertama dikaruniakan Allah ketenangan. Tenang. Nanti selanjutnya karunia Allah itu biasanya dibuka dosa. Nih, karena dosa ini nih, astagfirullah, ini tadi karena saya marah ke orang, astagfirullah. Nanti biasanya karunia Allah tuh ya, sesudah tenang itu bisa ngelihat dosa kitanya. Karena dosa itu yang mengundang kepahitan. Jadi sebetulnya kepahitannya tidak bahaya. Yang bahaya itu kita tidak bisa melihat dosa yang mengundang kepahitan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30 ya. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali diundang oleh tanganmu sendiri. Jadi kalau sudah tenang itu ya, nikmat selanjutnya itu adalah tidak melihat orang lain yang bermasalah, tapi diri kita. Apa dosa saya? Tidak harus sejenis kita difitnah karena kita memfitnah, tapi mungkin ada dosa-dosa lain, tidak jaga pandangan, tidak jaga lisan ya. Dan Allah mengetahui dosa kita. Nanti kalau memang petunjuk pertolongan Allah itu harus lewat ilmu, nanti kita ketemu tuh dengan orang yang bekal menyampaikan ilmu itu ke kita. Mungkin juga sekarang ini ibu dari Al-Islah Cianjur. Mana dari Al-Islah Cianjur? Alhamdulillah. Maaf ya Bu, terima kasih. Di sana banyak masalah enggak Bu? Ya. Apakah maaf ya, ceramah ini ada manfaatnya? Apakah ada yang oh iya gitu nggak di hatinya? Ada yang gitu, kok tahu sih masalah saya. Sebetulnya bukan masalah ibu, masalah saya Bu. Jadi saya tuh lagi ngebahas masalah saya sendiri. Cuma karena kita mirip ya, jadi merasa heran kok tahu masalah saya. Enggak tahu sama sekali. Boro-boro mikirin masalah bapak dan ibu ya. Masalah saya aja banyak. Tapi ya begitulah, polanya sama. Jadi Allah tuh menginginkan kita tuh jadi tobat, menginginkan kita jadi belajar, menginginkan kita jadi sujud, jadi banyak sedekah. Itu lewat adanya kepahitan. Jadi jangan suudzon kepada kepahitan tuh. Tidak bahaya. Yang bahaya itu tidak kembali ke Allah. Nanti kalau kembali ke Allah jalan. Kalau kita perlu uang dan Allah udah tahu ya jumlahnya, kapan waktunya udah tahulah. Nanti kalau kita kembali ke Allah, uang itu harus datang nanti dia. Kalau kita harus ke sana, kita akan ke sana. Kalau uang itu ke sini, dia yang ke sini. Tenanglah hadirin ya. Jadi masalahnya bukan di masalah kita, masalahnya tuh serius tidak ke Allahnya. Bulat enggak Allah yang menguasai pertolongan. Kemudian sadar tidak kepahitan ini diundang oleh dosa ya. Lalu
Serius tidak kita untuk melakukan apa yang Allah sukai? Tidak ada yang bisa nolong selain Allah, tidak bisa. Semua jin dan manusia gabung nggak bisa menghilangkan. Nih surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsasqallahu bidzurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan kemudaratan apapun bentuknya, sakit gigi, pusing, gelisah, masalah, tidak ada yang bisa menghilangkan selain Dia, Allah sendiri. Allah yang naro, Allah yang ngambil. Semua sekarang mau menghilangkan apa yang Allah berikan, nggak bisa, nggak bisa. Tapi kalau waktunya Allah ngambil, hilang. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Tidak ada yang bisa nolak. Itu yang namanya bahagia tuh bukan tidak punya persoalan, bukan tidak punya keperluan. Bahagia itu bukan lempeng, enggak, sama. Makin kuat iman juga makin banyak cobaannya. Tapi dibimbing oleh Allah. Kan yang enak begitu. Ulangannya susah, tapi tahu jawaban, itu kan yang enak. Orang tidak lulus ujian kan bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Saya kira sederhana, ini tidak usah serius begitu ya kan. Betul? Yang paling tahu jawaban siapa? Allah. Bedanya apa? Ujian sekolah dengan ujian hidup. Kalau di ujian sekolah, kita misalkan ada ujian, terus bicara gini, duhai guru, engkaulah yang paling pandai di kelas ini. Tidak ada satupun soal kecuali engkau tahu jawabannya. Guru yang baik hati, tolong mana jawabannya? Kita sudah tahu apa hasilnya ya kan? Oh baiklah, jawabannya keluar dari kelas ini kan. Tapi kalau ke Allah justru itu jawabannya. Makin delay ke Allahnya, nah itu mulai masalah. Nih gini ya, dek Allah ngasih kita sakit, apa yang biasa kepikir oleh kita? Obat, dokter ya kan, vitamin, olahraga. Waduh, saya begini rada leto ini, kurang olahraga. Ini madu kurang nih, habatus sauda, saya harus disuntik vitamin adrenalin, atau saya disuntik gitu. Terus aja segala. Allah memperhatikan itu kita. Oh kita harus olah nafas nih, harus direndam nih di air es batu ya nggak? Mikirkan bagaimana Allah yang menguasai tubuh kita nggak diingat, nggak diminta pertolongannya, nggak bisa. Mungkin disehatkan, tapi ya nggak ada bahagianya. Sehatnya juga nggak bisa jadi taat. Harusnya Allah ketemu obat ya Rob. Saya lagi agak ngedrop ini. Tidak boleh mengatakan kita capek teuing yuk. Nanti kalau makan vitamin ya Rob, ini adalah ciptaanmu. Khasiat yang ada di obat ini adalah ciptaanmu. Sehebat apapun khasiat, tidak akan pernah membuat saya sembuh kecuali Engkau yang menyembuhkan. Saya makan obat ini ya Allah untuk menyempurnakan ikhtiar perintahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ising yakinnya Allah yang menyembuhkan. Kenapa terus makan obat? Ya bagi-bagi dengan pabrik obat, betul? Kasihan bikin obat banyak-banyak, nggak ada yang makan. Dan tidak apa-apa, udah makan obat mau sembuh mau tidak, itu bukan urusan kita. Allah. Ini teman udah sembuh, ini sembuh, ini sembuh. Kenapa saya belum sembuh? Ya mungkin ada dosa yang belum selesai nih, yang dengan sakit ini belum habis rontoknya. Karena bukan obat yang menyembuhkan. Itu bahkan placebo, Pak. Tahu kan placebo?
yang saya dengar ya, placebo itu pura-pura obat, bukan obat. Pernah ada diberi orang sakit kepala, ada yang dikasih obat betulan, ada yang obat kosong tapi ditulis merek di atasnya. Apalagi kalau harganya dimahalin, ternyata walaupun nggak ada kandungannya tetap ada yang jadi sembuh karena yakin kesininya. Cuma nggak jadi amal karena yakinnya ke obat, bukan ke Allah. Sudahlah, hadapin hidup ini dengan Allah terus. Allahnya juga maha dekat, maha mendengar. Jangan riweh-riweh mikirin suami, lupa ke Allah ya Bu ya. Ibu nggak bisa ngebulak-balik hati suami. Ibu ingin dicintai suami nggak Bu? Jujur, pengen dicintai tidak? Jawab Bu, mau atau tidak? Gimana caranya Bu? Bingung udah dandan nggak ngepek ya gak? Dikasih makanan terenak malah ke toilet ya. Bu, suami ibu ciptaan siapa? Jawab. Suami ibu milik siapa? Suami ibu dibulak-balik hatinya oleh siapa? Lapor ke Allah kalau ada apa-apa ya. Lapor kepada yang menguasai suami. Nggak usah banyak berharap dari suami ibu, nanti ibu sakit hati. Berharap dari Allah saja. Ada yang suaminya sudah meninggal belum? Maaf, saya nggak ada maksud apa-apa ya, cuma nanya ya. Ibu sudah berapa lama, maaf kalau tidak keberatan, suami ibu wafat? Ada yang sudah meninggal suaminya? Sudah berapa lama Bu? Jangan nyebut banyak Bu, kalau hanya berdua ya. 3 tahun, 1 tahun, ya kami ikut mendoakan ya Bu ya. Ada yang kemarin 16 tahun, 20 tahun, ibu masih hidup? Masih makan? Masih berteduh? Berarti bukan suami yang menjamin ibu, benar? Kalau suami yang menjamin, suami meninggal, ibu ikutan dong? Enggak. Malah suami meninggal, ibu disuruh nungguin jenazah suami di kamar aja nggak mau ibu ya. Ibu kan cinta ya sama suami. Iya, udah kalau gitu dengan jenazah di kamar dikunci dari luar. Nggak apa-apa, beda aja, nggak mau. Ya kalau udah meninggal mah beda urusannya. Ya begitu. Ada pertanyaan kah? Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Ayat silakan. Bentar ya Pak ya. Quran Surah Ghafir surah ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, ud'uni astajib lakum. Doa padaku. Allah mendengar setiap doa kita. Mau pakai bahasa apapun, mau pelan, mau di hati, mau dikeraskan, walaupun dianjurkannya sih lirih-lirih saja, karena Allah Maha mendengar. Kenapa tidak dianjurkan teriak-teriak? Ya, Allah Maha dekat, Allah Maha tahu. Wa asiru qaulakum ma'wijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Jadi sahabat-sahabat sekalian, udahlah, mending terus-terusan bicara ke Allah aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku,
tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang-orang yang meminta apabila dia berdoa. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuh sajalah dan yakin ke Allah. Patuh, yakin, insyaallah Allah bakal membimbing kita. Dah jangan ragu-ragu hadirin. Apalagi nih yang mau pensiun, maaf, dari Menkominfo. Oh ini ya, alhamdulillah ya Pak. Menkominfo. Berapa rata-rata usianya pensiun di sana Pak? 58. Ya 58. Ada yang risau menghadapi pensiun? Jangan Pak, karena risau juga tetap dipensiunkan, ya kan? Mending nikmati. Pensiun itu artinya Allah memberi kesempatan lebih luas untuk bisa ibadah, bisa taubat, bisa memperbaiki diri, bisa lepas dari topeng yang selama ini kita pakai selama ngantor, ya kan? Enak Pak. Alhamdulillah saya sudah pensiun dari dulu, ya nggak kerja di kantor mana-mana. Merdeka. Jangan sibuk mikirkan yang belum ada, ya Pak ya. Pertama belum ada, mau ngapain juga dipikirin. Lebih baik syukuri yang ada. Bersyukurlah yang membawa Bapak akan tercukupi, bukan ingin. Kalau ingin harus ke Allah, karena Allah pemilik yang kita inginkan. Terima kasih, jazakallah khair. Sudah? Bapak mau kemana? Oh nanya. Maaf ya Pak ya. Boleh silakan Pak. Maaf Pak, kabelnya mungkin terbatas. Ini Bapak yang dari Kamis kemarin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin AA dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih tausiahnya sangat menyentuh. Dan untuk melaksanakan jadi orang sabar, ridho dan ikhlas itu adalah perlu perjuangan. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, bahwa sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bagaimana untuk memberikan kasih dan sayangnya? Apakah sama dengan orang zalim dan orang yang beriman? Beda. Jelas, beda ya, ya. Ya dah, terima kasih ya. Terus yang kedua gini, yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Orang yang beriman, ahli ibadah, ahli sodako dan ahli semuanya, kalau Allah takdirkan akhir hidupnya dia menjadi orang zalim, gimana caranya supaya upaya atau perjuangan apa yang harus dilakukan umat itu supaya kembali menjadi orang beriman lagi ya? Istiqomah. Istiqomah. Oh ya udah, makasih. Iya Pak. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya Subakir dari Lampung Pak. Iya hafal Pak, hafal. Makanya jawabannya juga ringkas karena hafal. Yang udahlah, nggak usah mikirin kita ditakdirkan apa oleh Allah, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita itu adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguh dengan apa yang manfaat. Niat ikhlas manfaat sungguh-sungguh. Ibadah manfaat sungguh-sungguh. Ikhtiar manfaat sungguh-sungguh. Pokoknya apa yang manfaat sungguh-sungguh. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Nempel itu seperti uang, nggak bisa lepas. Kalau kurang doa nggak cukup ini. Doa terus kurang ikhtiar nggak bisa juga, karena perintahnya juga lengket antara ikhtiar dan doa itu ya. Dan wala ta'jaz, dan jangan engkau lemah, semangat terus. Baru kalau terjadi sesuatu, baru katakanlah qadarullah, ini takdir Allah. Tidak boleh tuh seandainya begini, coba kalau saya tadi nggak kesini nggak akan celaka. Nggak bisa. Kalau waktunya celaka pasti kita ke sana.
Gitu. Jadi kalau udah nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, gerak lagi gitu. Gitu aja dah hidup mah. Bapak-bapak kan udah agak lama kan ya di dunia. Saya nggak nyebut sebentar lagi loh Pak. Gini-gini aja. Adik-adik ya, maaf saya nyebut calon pensiunannya adik-adik ya, karena saya udah 60. Dulu saya lihat yang pensiun nanti tua-tua, lama-lama jadi deket usianya tuh, jadi kayak ke kakak, asalnya kayak ke kakek, lama-lama jadi kayak ke kakak, lama-lama jadi sebaya Pak, lama-lama jadi adik-adik ya. Hadapi pensiun ini dengan bahagia ya. Gimana supaya nggak pensiun? Nggak bisa, Bapak harus pensiun, karena kalau Bapak tidak pensiun, orang-orang di kantor enek lihat Bapak ya nggak, kelamaan. Bukan bosen Pak, cuman posisi orang nantinya keganggu. Nikmati aja Pak. Terakhir, ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, punten. Oh Bapak sesudah ibu ya. Ada yang bisa bantu mikrofonnya, Ikhwan? Ada? Bu, maaf paling depan. Dioper-oper saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, andai kita itu punya satu permasalahan, terus kita bimbang, gamang gitu, terus jalan satu-satunya berarti kita kembali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Hanya itu jalan yang utama. Dengan cara tahajud dan istikharah. Nah, kita meminta petunjuk kepada Allah untuk kita tahu Allah memberikan petunjuknya pada kita itu seperti apa gitu. Jadi kalau ada masalah, yang pertama itu ridho, terima dulu, nggak boleh komplain. Tuh coba nggak boleh gitu. Fa innallahu taftahu amalai syaiton, karena perkataan seandainya membuka pintu masuk tipu daya setan. Terima, katakan begini, qadarullah, ini sudah takdir, saya harus menjalani sekarang ini. Gitu, sakit, dihina, ini qadarullah, ini episode yang harus saya jalani, saya terima ya Allah. Nah gerbang keduanya tobat, ya Allah ampun, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa. Nah jadi, tapi saya disakitin suami saya, iya, makanya terjadi ke kita juga ada andil dosa kita. Mungkin nyakitin siapa, tukang sayur, siapalah. Nah maka ada kepahitan kepada kita itu, ada dosa yang ngundangnya. Jadi sebelum kita istiqoroh sholat hajat, tobat dulu, harus tobat dulu. Dari sinilah nanti kebuka pertolongan-pertolongan Allah lainnya. Gimana jawabannya? Allah tahu cara ngejawabnya yang bisa dipahami oleh kita. Apakah harus lewat mimpi? Tidak harus ya. Allah kan tahu kadar keilmuan kita, kadar keimanan kita, kondisi fisik, mental, pikiran, psikologi. Allah tahulah tentang kita. Dan masalah yang kita hadapin itu sepenuhnya juga dalam pengetahuan Allah. Asal kita udah kembali ke Allah, terus tobat sungguh-sungguh dan yakin hanya Allah yang bisa nolong, ngalir nanti Bu. Ngalir kok nanti ya. Nggak usah terlalu dipikirkan, banyak hal yang nggak kepikir oleh kita, yang kalau dipikir teh hanya jadi pusing. Mending dizikirin ya. Tenang aja Bu ya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mewakili yang lain kan, pertanyaan barusan kan? Ya Pak, maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Ismail. Ustaz, saya ingin bertanya, merupakan satu standar bagi seorang beriman apabila dibacakan ayat Allah akan bergetar dan merinding, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu idza dzukirallahu, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita, ini merupakan satu fenomena, apakah dari diri kita sudah merasa bahwa kita seorang beriman?
sudah bergetar. Nah ini penting. Kalau kita dikatakan beriman, Pak, ketika kita sudah mendengar ayat-ayat Allah, apakah kita sudah bergetar atau merinding? Kemudian itu pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz, seperti yang disebutkan di dalam, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 21 tentang musibah, ajal dan sebagainya, itu kan sudah tercantum di dalam Lauhul Mahfuz atau Az-Zikri. Nah, apakah yang kita usahakan sekarang kah? Bagaimana kita mengetahui posisi kita dirahmati Allah, diridhai Allah, dimasukkan surga atau neraka? Nah, ini yang mungkin perlu mohon penjelasan dari Ustadz agar supaya kita bisa ini. Sebagaimana ukuran kita mengetahui tingkat keimanan kita? Sudah bergetarkah kita? Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi bergetarnya hati ini berbanding lurus dengan tingkat keyakinan. Makin yakin ke Allah, dengar azan saja bisa nangis. Dan keyakinan itu pun turun naik. Kadang bisa yakin dengan ayat-ayat, kadang lemah. Apa kuncinya? Belajar. Pupuk iman itu ilmu. Jadi kalau kurang belajar agama, kurang belajar tentang ilmu Allah, nggak ada getaran itu. Walaupun ayatnya yang betul-betul gitu ya, harusnya mengguncang hati, lempeng aja. Pertama nggak ngerti, yang kedua kalaupun ngerti nggak yakin. Jadi yang membuat getaran itu adalah keyakinan, dan keyakinan itu ilmu gerbangnya. Jadi kenapa kurang? Karena kurang yakin. Jadi harus belajar ilmu tauhidnya lebih intensif, ilmu mengenal Allah. Nah, ilmu mengenal Allah itu ada yang disampaikan secara teori, orangnya tahu ini Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Al-Bashir, As-Sami, Allah maha mendengar. Beliau tahu, beliau sampaikan apa yang beliau tahu, jatuhnya ke kita jadi tahu. Tapi beliau percaya nih jaminan Allah. Nah, menyampaikan kita jadi ikut percaya. Nah, yang tertinggi itu orang yang yakin ke Allah. Ini sedikit. Orang yang yakin ke Allah itu mesti sudah melewati ujian yang besar yang membuat hatinya dikuras oleh Allah, tidak bersandar kepada siapapun. Nah, belajarlah dari orang-orang yang yakin, itu nular keyakinannya. Karena beda, tahu kuda tidak? Tahu kuda tidak? Jawab. Pak jelaskan kuda mana yang bagus, ditepuk-tepuk keningnya atau tepuk-tepuk pantatnya kira-kira? Pantatnya ya. Berarti Bapak bagus, coba ya. Kalau ada kuda tek ke pantatnya gitu ya, nanti biasanya dikasih kenang-kenangan lah. Namanya cap kaki kuda ya. Kan ada tuh minuman cap kaki kuda, Pak. Disepak, Pak. Nepak bujur kuda mah ya. Nah, ilmu. Yang kedua, bagaimana tentang takdir seperti yang disampaikan tadi, Pak. Jadi di Lauh Mahfuz itu lengkap dan itu tidak akan bisa dibahas oleh kita. Cuma sederhananya begini, semuanya sudah tertulis, daun jatuh pun tertulis. Pertemuan ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi ada tapinya nih. Ada perintah Allah yang kalau diamalkan dapat takdir ini, kalau tidak diamalkan takdirnya yang itu, dan tertulis semuanya. Kalau kamu takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kamu takwa, bagimu jalan keluar. Kalau tidak takwa, enggak. Nah, ini tertulis semuanya, Pak. Sedekah nih. Bapak sedekah, takdirnya digugurkan dosa, dilipat gandakan rizki, kemudian diampuni dosa. Kalau tidak sedekah, ada lagi takdirnya, dan semua tertulis. Nah, kita diilhamkan oleh Allah mau milih yang mana. Mau ngomongin orang, mau ngomongin kebaikan, nanti ngalir. Tidak ada yang keluar dari catatan, cuma ada yang diizinkan memilih. Makanya kita tidak usah pusingkan takdir kita. Yang pikirkan apa yang Allah sukai, apa yang Allah perintahkan, lakukan, dah saja. Nanti ngalir ke takdir terbaik kita. Nggak ribet. Kalau udah terjadi, qadarullah, ya.
Oh, takdir tidak akan selesai dibahas, tapi kita harus beriman kepada qada dan qadar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam lahir batin kami. Karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasyian wa lisanan zakiran. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk selalu ingat padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, kening yang selalu nikmat bersujud padamu, mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu, dan karuniakan hati yang tidak pernah berpaling darimu. Ya Allah, jadikan setiap saat dimanapun kapanpun hanya Engkau yang ada di hati kami. Golongkan kami menjadi hamba yang senantiasa merasa ditatap oleh-Mu setiap saat, sehingga tiada tempat bagi kami berbuat hina dan maksiat. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam iman, istiqomahkan kami dalam amal soleh, karuniakan kepada kami husnul khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin, terima kasih. Nanti suatu saat kalau Allah izinkan, sambil duduk begini kita merasa para malaikat pun bersama kita, mencatat apa yang kita ucap, kita perbuat, dan kita hakul yakin bahwa Allah sedang menatap kita, menyaksikan. Nah, itulah puncaknya zikrullah. Insya Allah akan bahagia, ikhlas, tidak berharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.